Ya, proses penjemuran daun nilam. Tapi baru 2 kali ya. Nah, Nggak apa-apa ya. cuma kan agak kurang bagus. Rantai orang itu kan 25 kali 25. Nah, Iya. 500 meter. 500 meter. Ya. Nanam orang itu 1 meter ke 80. Tapi kan banyak juga minyak dia kan dibanding sini. Banyak. Bisa dapat 10 lebih deh kan satu ranting kan. 10, 20 kan lebih. 30, satu jerigen besar itu di bawah. Kalau di sini Kebanyakan di sini 7, 8 gitu aja. satu rantai ya. Heeh. Kecuali kita tanam sendiri, rawat sendiri, nah kemungkinan besar bisa dapat 12. Itulah Bang, jadi agenda kami kemarin ini kan ada 3 nanti yang terkait dengan kualitas khusus di aku kan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana masyarakat di sini tertarik lah nanam nilam, karena orang abang ini di sana kan kalau memulainya kan pastinya dari situ dulu. Kalau misalnya mau mengambil minyak dari toke, udah tahu lah kita kayak mana kondisinya Ya. kan. Nah, lebih berfaedah atau bermanfaat atau punya nilai ekonomis lebih bagus itu kalau kita punya komunitas sendiri. Nah, kalau angkanya itu kan nggak mungkin kita bisa tahu kan, karena kan proses sendiri, yang nyincang pun anak, yang jemur pun istri, kadang-kadang abang ini juga jemur juga sendiri kan, dia nggak terupah istilahnya kan gitu. Tapi kalau manen pasti ngupah gitu kira-kira. Kemudian yang kedua terkait dengan apa, rendemen minyak. Rendemen minyak ini tergantung dari perawatan tadi. Kalau misalnya perawatannya bagus, dia nggak ternaungi, terbuka, itu minyaknya pasti lebih banyak. Tapi minyak di dataran rendah seperti ini memang lebih banyak daripada dataran tinggi. Kualitas lebih rendah daripada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ada nanti minyaknya ada ke bawah. Kalau dataran rendah ya nanti kita tengok minyak apa aja. Terus terkait dengan ini faktor hama. Dataran rendah ini juga tinggi hamanya. Ya. Hama tinggi, perawatan tinggi dan lain-lain. Mungkin kalau dari segi rumpunnya lebat dia memang gitu, tapi kalau dari sisi rendemen juga tinggi, tapi faktor hama juga jadi masalah di sini kan. Sini banyak juga petani yang apaan, kadang beli bibit itu kan, gagal nanam. Terakhir nggak mau aku jual bibit lagi. Kenapa? Pokoknya aku suruh orang, kalau ada orang beli lah, dia berhasil. Udah, ada orang nanam, apa orang minta bibit, ku arahkan ke sana. Udah, punya bapak itu aja. Oh gitu ya. Apa kendalanya kira-kira? Ya, kendalanya orang itu kan bilang apa, nilam ini pikir orang itu nggak ada perawatan, asal tanam udah. Asal tanam. Nah, Harus ada perawatan. Ini yang rumput ini dulu bilang juga ya bang Atung, cuma nggak diolah tanahnya sebelum nanam. iya. Iya betul. Pas sebelum nanam. Banyak minyak ini, pohon yang apa, yang jelek malah yang apa ini, apa, yang macam kuning-kuning gitu, daripada yang hijau subur. Iya. Malah minyaknya sedikit.
timbangannya berat. Ya kalau yang kuning-kuning itu memang udah duduk minyak itu di daun itu. Iya. Memang udah di situ dia posisi Iya. minyaknya. Makanya itu umur 5-6 bulan udah mulai dia kuning-kuning, Iya. apalagi di bawah-bawahnya udah mulai kuning-kuning Iya. udah bisa inilah udah bisa dipanen. Pokoknya pucuk apanya tadi, pucuk pohonnya tadi udah mulai macet ya kan? Iya udah nggak maju lagi ya. Iya, nggak maju lagi. Iya. Coba tengok Dek, tunjukkan bibitnya. Itu apa sendiri? Untuk bikin bibit sendiri. Iya. Ujungnya Iya, dari ujungnya. Jadi kalau Ini, bibit, dari ya sini coba ya? Bang pegang dulu. Iya, kalau si bibit apa pucuk kita ambil dari sini di bawah ruas yang ini. Nah ini kita tanam satu ruas kemari. Nanti di sini keluar pertumbuhannya baru. Kalau bibit batang itu kita potong bekas kita potong tadi. Nanti ada 3 ruas kita siapkan di sini. Ini udah nggak ada nih, daun-daun ini udah nggak ada. Baru kita tanam ke tanah. Langsung kita sisakan 1 ruas di atas. Itu untuk bibit pucuk, bibit batang. Kok ini tuh bukan kaca. Ikan udah apaan? Mana? Oh, masih ada lagi untuk salah satu on masih ada lagi. Padahal udah 24 jam. Jadi kan harapan minyak tadi nggak ada habis-habisnya gitu loh. Cara untuk habiskan tadi entah gimana aku kurang tahu. Ini berapa kilo bahan ini Bang? Ini kalau kilonya nggak ditimbang nah. Cuma kan misalnya 11 ini, 11 goni. 11 goni ya. Nah, kalau 11 goni kalau untuk ukuran kering mati itu ya sekitar 11,5 kilo. 11 kali 11 lah bilang ya. Nah, Sekitar 240 kilo. berapa orang ini? Jadi ini udah dimasak. Jadi bahan baku 111 kilo. Menghasilkan minyak berapa Bang? 4 kilo ya. 11. Jadi untuk mengukur rendemennya berapa? 4 kilo bagi 111 kilo. Udah. Persen. Kalikan dengan persen. 3%. Berarti 3% dia. Berarti minyaknya 3%. Dalam 111 kilo itu. Iya, itu cara ngukur rendemennya. Baru ya, durasinya bisa 12 jam bisa habis ya. Iya. Karena minyaknya nggak, dawetnya nggak terganggu. Tadi waktu saya belum mendidih ya, aku buka uapnya gitu. Memang ya kecil kali. Lebih besaran uap presto lagi. Presto orang rumah. Kalau apa? Itu lagi ya. Kalau uap Keluar uapnya. Keluar uap dari sini, Mhm. ya kan? Kan di situ ada lubang dia aku buka. Keluarnya gini kan gitu, sikit rupanya gitu. Makanya kasih kompresor. Nah, tadi nggak mati. Itu sih hangat ya. Gasnya gitu. 2 orang, satu buang sana, satu apa ini? Karena kalau nggak ada orang, saya ke ladang semua, saya paksa sendiri lah. ini habis 10 juta bikin boilernya ya. Sama ini. Enggak lah. Enggak, kalau mau buat isinya boiler dengan Ah. misalnya apa, modal 10 juta udah bisa. Nggak tahu ada dana bisa dia apa, pinjamkan dulu, ntar dari Pak Jamil. Bisa aja nanti kita diskusikan di kantor. Itu apa rencananya? Kalau misalnya mau dibuat boiler gimana? Nah, itu diganti. Apa Yang ya? dibuatkan apa? Boiler digantikan boilernya. Oh ini dia diganti semua. Iyalah, ganti semua Bu. Ini abangnya nah. Ini kan nggak diolah, nggak kasih dolomit itu. Tapi udah kasih dolomit nih kayaknya. Itu Kayak mana Bang? Lain orangnya, ya kan? Lain hasilnya. sana rimbun ini satu-satu itu bu. Iya. Padahal nanamnya duluan dia. Beda 1 bulan. Ini cuma hamanya banyak. Karena orangnya kan kurang rajin. Ya kalau rajin nyemprot. Ya, siapa yang nanam ya? Bilang kan ada rajin kita tanam. Iya. Ada 10 hari sekali, entah 20 hari sekali semprot. Ini segini apanya paling nyemprot masih berapa kali ya? 3 kali udah semprot. Semprot apa aja di Bang? Ya, aku semprot hama ya pakai budok. Yang ini sering nih, kayaknya.
Yang Rumput. ini rumput sampai ketinggian. Itu pohonnya. Rumput. Ini kok di bedeng ini dia lebih apa? Pertamanya entah nilam dari mana nih. Belang itu. Ini udah dipanen Bang belum? Mana? Yang ini? Ya, bulan. Belum. Puasa pertama, awal puasa itu nanam. Oh gitu ya? Ada hujan, Hmm. udah langsung tanam aja. Biarpun bibit masih kecil. Nanti udah berapa bulan? 3 bulan. Masih semprot cuma 3 kali. Tengok keadaan lah. Ini jarak tanam berapa Bang bikin ini Bang? Ini. Hmm. Ini paling sekitar 70. 70 kali 1. Ini disiram-siram ya, Pak? Ini Enggak. awal pertama aja, awal pertama dulu kan nggak ada hujan. Nggak ada hujan waktu nanam. Baru ini kayak panas kali hari ini. Harus bersih dia ya, Bang. Jadi Kan di sini sebelum- memang ya nanam apa-apa nggak jadi. Kayak cabai, macam timun, kacang panjang nggak bisa. Kacang tanah lah. Karena Ini kacang bagus tanah nih. kan nggak ada hamanya dia, Pak. Ini bagus. Saya bukan apa? Bukan lokal. Bukan lokal, Hibrida. hibrida. Tengok sulingannya nanti. Hasil sulingannya kayak apa kan? Benih-benih kecil abang Pak. Ya, selamat siang. Hari ini kita berada di kebun milik Pak Dasum di Canggang, Kecamatan Canggang, Kabupaten Langkat. Khususnya tanaman nilam. Jadi tanaman nilam ini usianya sekitar 3 bulanan, jadi mungkin 3 bulanan lagi akan dicoba suling. Kebetulan tanaman nilam ini bibitnya kemarin kita peroleh dari Belang Kejeren. Mudah-mudahan berkualitas hasilnya dan panennya melimpah. Ya, semangat untuk tani nilam dimanapun berada. Ya, luas milik Pak Dasum ini di sini ada 2 rantai lebih, dan spot-spotnya ada beberapa, ada yang 3 rantai, ada yang lebih dari 3 rantai. Tetapi semangat menanam nilamnya ini luar biasa. Kita lihat saja pertumbuhan tanaman nilam ini. 3 bulan lagi mungkin tanahnya akan tertutupi dengan tajuk nilam. $12 kilo lebih ya. 12 kilo bruto. Ya, ini teknik perbanyakkan tanaman melalui stek pucuk. Sebelum dilakukan penanaman, dilakukan treatment seperti ini agar bibit tidak layu. Jadi direndam dengan air. Nanti ketika tanah atau lahan sudah layak, bisa segera ditanam atau dipolibagkan terlebih dahulu.